Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini kami dari kelompok 7 ingin membawakan sebuah materi yang telah kita buat dan kita akan mempresentasikannya, yaitu materi tentang inflasi dan deflasi dengan study case yang kita angkat adalah negara Rusia. Di sini kami dari kelompok 7 beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada saya, Ilham Junior Afandi dengan NIM 12012040055. Ada Syekh Noval Faras dengan NIM 12012041172, dan ada Muhammad Gufron Asyari dengan NIM 12012000221, dan yang terakhir ada Alvin Ramadan dengan NIM 12012043441. Nah, untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baik, yang pertama ada inflasi. Inflasi adalah proses meningkatkan harga secara umum terus-menerus sehubungan dengan mekanisme pasar yang dipengaruhi banyak faktor, seperti peningkatan konsumsi masyarakat, likuiditas di pasar yang berlebih sehingga memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, hingga ketidaklancaran distribusi barang. Next. Nah, selanjutnya ada kasus inflasi di Rusia. Nah, penyebab inflasi tersebut yang pertama ada tingginya permintaan, yang kedua ada meningkatnya biaya produksi, yang ketiga jumlah uang beredar bertambah, yang keempat akibat perilaku masyarakat, yang kelima struktur ekonomi yang kaku, yang keenam kekacauan ekonomi dan politik, yang ketujuh keputusan perusahaan, dan yang terakhir ada utang nasional. Baik, yang selanjutnya ada penyebab dan dampak pada studi kasus di negara Rusia. Dikarenakan peperangan antara Rusia dan Ukraina, Uni Eropa telah memberikan beberapa sanksi seperti pemberhentian impor minyak gas dan batu bara, serta membekukan cadangan uang asing Bank Sentral Rusia sebesar 630 miliar US dollar. Menurut Federal Statistics Service, hal ini mengakibatkan inflasi naik lebih dari 17,8%. Angka tersebut tepat di bawah perkiraan analisis sebesar 18% sesuai survei Bloomberg terhadap 16 ekonom. Nah, bahkan untuk produk seperti bahan bakar, kenaikan tersebut harganya naik sehingga 20,4%. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Gufron. Oke, selanjutnya terdapat jenis-jenis inflasi itu sendiri secara umum. Di jenis-jenis inflasi ini dibagi menjadi 3, yaitu berdasarkan tingkatnya, berdasarkan penyebab, dan berdasarkan asal inflasi. Yang pertama pada berdasarkan tingkatnya, yaitu terbagi menjadi inflasi secara ringan, sedang, berat, dan hyperinflasi. Lalu berdasarkan penyebab, yaitu inflasi biaya, inflasi agregat. Lalu berdasarkan asal inflasi, yaitu dalam negeri dan luar negeri. Selanjutnya. Nah, untuk jenis inflasi yang terjadi pada studi kasus, yaitu hasil dari peperangan Rusia dan Ukraina sendiri, diketahui bahwa inflasi yang terjadi pada studi kasus tersebut termasuk inflasi yang berasal dari luar negeri, yaitu terjadi saat perang dengan Ukraina, dan menyebabkan inflasi biaya pada dalam negeri. Nah, untuk tingkatannya sendiri, inflasi yang terjadi berada pada tingkat sedang. Mengapa? Karena pada tingkat sedang sendiri, tingkat inflasi yang terjadi dalam suatu negara, yaitu berada pada persentase 10% hingga 30%. Nah, karena pada hasil peperangan Rusia dan Ukraina ini terjadi pemberhentian impor minyak, gas, dan batu bara ke Rusia, serta pembekuan uang bank sentral yang membuktikan bahwa terjadi inflasi sebesar 17%, di mana ini tercakup pada tingkat yang sedang. Selanjutnya. Nah, untuk mengatasi inflasi yang terjadi di Rusia sendiri, di sini kita jabarkan terdapat 4 strategi, yaitu yang pertama adalah pemberian stimulus bantuan sosial dengan operasi pasar, kebijakan HEAD, dan harga acuan untuk bahan pangan dilakukan secara merata. Yang kedua yaitu memenuhi ketersediaan pasokan melalui pemenuhan logistik di daerah konsentrasi dengan konsumsi tinggi. Yang ketiga, kelancaran distribusi pasokan SDA dan SDM. Dan yang terakhir adalah komunikasi efektif dari pemerintah dan tim pengendalian inflasi daerah pusat dengan cara mentoring. Nah, pada Rusia sendiri, dengan adanya inflasi akibat peperangan, dengan menerapkan strategi yang dijabarkan di atas,
Hal ini meminimalisir inflasi yang terjadi, dan ini dibuktikan pada berita yang meliput bahwa Presiden Putin mengatakan pada minggu kedua Mei, harga barang mulai berhenti menanjak, dan ini berdampak pada penurunan inflasi dari 17,8% menjadi 17,4% yang tercantum pada referensi. Selanjutnya, Selanjutnya sendiri, setelah inflasi ada deflasi. Nah, pengertian dari deflasi ini sendiri adalah istilah yang ada dalam dunia perekonomian. Dan deflasi adalah sebuah kondisi di mana negara akan mendapatkan sebuah keuntungan, tetapi juga mendapatkan sebuah kerugian. Nah, kerugian ini tersebut terus terjadi apabila deflasi semakin tidak bisa dikendalikan. Selanjutnya ada penyebab dari deflasi. Dan penyebab deflasi sendiri ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah jumlah uang yang beredar sedikit atau menurun. Yang kedua, menurunnya permintaan terhadap barang dan jasa. Dan yang terakhir adalah tingkat penawaran lebih besar sehingga hasil produksi menjadi sama. Nah, dari kasus yang kita angkat sendiri adalah kasus dari deflasi yang terjadi di negara Rusia. Untuk penyebab dan dampak pada studi kasus, mungkin akan saya paparkan. Di negara maju seperti Rusia sendiri ini juga terjadi deflasi. Dan ini dibuktikan dengan Wakil Perdana Menteri pertama Rusia, yaitu Andrei Belousov, mengatakan mata uangnya rubel dinilai terlalu tinggi dan industri akan lebih nyaman jika nilainya jatuh ke antara 70 sampai 80 US dollar dari kisaran 57 US dollar saat ini. Dan 55 sampai 60 rubel per dolar ini dinilai terlalu kuat, terutama dengan latar belakang deflasi dan suku bunga yang tinggi. Diiringi dengan rubel yang kian perkasa, justru membuat pemerintah Rusia ini menjadi kian khawatir. Dan ini tercantum juga pada referensi yang diambil dari CNBC Indonesia. Untuk jenis-jenis deflasi sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ada deflasi strategis dan deflasi sirkulasi. Untuk deflasi strategis, deflasi ini terjadi akibat dari ditetapkannya kebijakan pengendalian konsumsi yang berlebihan. Dan deflasi sirkulasi ini sendiri, yaitu deflasi yang muncul pada masa transisi dari ekonomi yang stabil menuju kemerosotan ekonomi. Dan ini juga tercantum pada referensi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, terima kasih buat Afan. Selanjutnya merupakan jenis deflasi pada studi kasus yang tadi disebutkan oleh saudara Afan tadi. Nah, berdasarkan studi kasus dapat diketahui bahwa deflasi yang terjadi pada studi kasus di Rusia ini termasuk dalam deflasi sirkulasi. Yang deflasi ini muncul pada masa transisi dari ekonomi yang stabil menuju kemerosotan ekonomi jika terus dibiarkan. Nah, deflasi sirkulasi yang ada di negara Rusia ini muncul karena nilai mata uang rubel dinilai terlalu tinggi, sedangkan industri akan lebih nyaman jika nilai rubel jatuh ke antara 70 sampai 80 rubel per US dollar dari kisaran 57 per US dollar saat ini. Hal itu jika terus berlanjut akan menyebabkan harga-harga produk dari industri mengalami penurunan dan akan berdampak pada perekonomian negara. Ya, boleh di next. Nah, lalu ada cara-cara untuk mengatasi deflasi dari kami. Yang pertama itu adalah menerapkan kebijakan moneter, menerapkan kebijakan non-moneter, menerapkan kebijakan fiskal, dan yang terakhir adalah politik diskonto. Berdasarkan studi kasus, kebijakan fiskal serta politik diskonto merupakan salah satu solusi dalam menanggapi deflasi yang terjadi. Hal ini dikarenakan dalam cakupan industri serta pemerintahan, pengelolaan terhadap pembaruan pendapatan serta pengeluaran negara perlu dilakukan strategi yang baru untuk menyesuaikan dengan kebutuhan industri, serta hal ini dapat didukung oleh politik diskonto karena dengan menurunnya tingkat suku bunga akan membuat investor menarik sejumlah dana dan memilih untuk mencari laba melalui bisnis konvensional yang dirasa dapat meredam kekhawatiran pemerintah dalam industri yang tidak nyaman dalam harga produksi barang. Cara mengatasi deflasi ini memiliki referensi yang ada di kiri bawah. Next. Oke, mungkin sekian dari kami. Mungkin ini ada tabel kontribusi dari kelompok kami bahwa ada sama rata untuk dalam pembuatan PPT dan juga presentasinya sendiri. Oke, mungkin boleh di next.
Oke, mungkin sekian dari kelompok kami. Saya sebagai perwakilan ingin berterima kasih jika sudah mendengarkan dan mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.